Aku wanita pekerja keras, mandiri dan disiplin. Aku cantik, cerdas dan menarik banyak pria. Aku Luna, seorang perempuan berusia 32 tahun yang bisa dibilang cukup mapan secara finansial. Hidupku kuhabiskan untuk bekerja keras membangun karir di sebuah perusahaan konsultan besar di Jakarta. Aku terbiasa bangun pagi, mempersiapkan segala sesuatu dengan disiplin, dan menutup hari dengan jadwal kerja yang padat hingga larut malam. Hidupku memang keras, tapi aku menikmati hasilnya, hasil kesuksesan yang selama ini aku perjuangkan, kehidupan yang berkecukupan dan bahagia. Aku menikah dengan Aldo 5 tahun lalu. Dia lelaki yang pada awalnya kukira sederhana, penuh kasih, dan pengertian. Waktu itu aku jatuh cinta pada sosoknya yang hangat, penuh perhatian, dan katanya selalu mendukung karierku. Tapi seiring waktu berjalan, aku mulai sadar bahwa ada banyak hal yang berbeda dari bayangan awal. Aldo bekerja di sebuah perusahaan kecil sebagai staf administrasi. Gajinya cukup, tapi tentu jauh dari apa yang kubawa pulang tiap bulan. Tidak masalah bagiku, karena sejak awal aku tidak menikah untuk uang. Aku berpikir, jika aku mampu menafkahi diri sendiri, bahkan bisa membantu pasangan, kenapa tidak? Bukankah pernikahan seharusnya tentang saling mendukung? Namun, lama-kelamaan, peran itu bergeser. Bukannya saling mendukung, justru aku yang seperti menjadi penopang utama. Aldo semakin terbiasa hidup enak dari hasil jerih payahku. Aku membelikan mobil untuknya, menanggung sebagian besar cicilan rumah, bahkan memberinya kartu ATM tambahan agar ia bisa berbelanja kebutuhan sehari-hari tanpa repot. Awalnya aku merasa tidak keberatan. Aku percaya itu bagian dari cinta. Tapi lama-lama, aku mulai merasakan ketimpangan yang nyata. Aldo jarang menunjukkan ambisi dalam pekerjaannya. Ia sering mengeluh capek meski pekerjaannya tidak seberat itu. Sementara aku, dengan jadwal kerja gila-gilaan, tetap bisa mengurus rumah dan memastikan semua berjalan lancar. Sayang, aku lembur lagi ya malam ini. Ada laporan yang harus selesai, katanya suatu malam sambil menyandarkan tubuh di sofa. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Sudah entah berapa kali aku mendengar alasan yang sama. Lembur. Kata itu semakin sering muncul dari bibirnya sejak beberapa bulan terakhir. Aku tak serta-merta curiga. Aku berusaha berpikir positif. Bisa jadi benar, ia memang sedang banyak pekerjaan. Tapi ada sisi dalam diriku yang mulai resah. Lembur itu selalu diiringi dengan perubahan perilaku. Ia lebih sering merapikan penampilannya sebelum berangkat kerja, memakai parfum yang biasanya hanya dipakai di acara khusus, dan membawa ponsel ke kamar mandi lebih lama dari biasanya. Mas, kamu sering lembur, jangan sampai kesehatanmu terganggu. Aku juga bisa bantu cek laporan kalau memang ada yang mendesak, kataku suatu kali. Aldo hanya tertawa kecil. Ah, ini kan kerjaan internal kantor. Kamu nggak ngerti sistem di sana. Aku juga nggak enak kalau terlalu banyak bawa kerjaan pulang. Udah, kamu istirahat aja. Jawaban itu terdengar wajar, tapi entah kenapa hatiku tak tenang. Ada nada menghindar yang kucium dari caranya berbicara. Di sisi lain, kehidupanku semakin sibuk. Perusahaan tempatku bekerja sedang menangani proyek besar dengan klien internasional. Aku sering keluar kota, menghadiri rapat maraton, bahkan pulang larut malam hampir setiap hari. Aldo jarang protes. Ia tampak senang karena dengan begitu ia lebih bebas. Aku hanya bisa berharap kebebasan itu digunakan dengan cara yang baik. Namun, suatu malam aku tak sengaja melihat pesan di ponselnya. Ketika ia sedang tertidur lelap dengan ponsel masih tergenggam. Layar menyala memperlihatkan pesan masuk dari seseorang dengan nama tersimpan sebagai Hani. Besar sedih ketemu ya? Aku sudah kangen banget sama kamu. Hatiku hancur, seolah darahku berhenti mengalir sesaat. Jantungku berdetak kencang, tanganku bergetar. Aku menatap wajahnya yang tertidur pulas, seolah tak punya beban. Aldo, suamiku, memanggil orang lain dengan sebutan, sayang. Aku ingin marah saat itu juga, tapi kutahan. Aku menutup layar ponselnya, meletakkannya di meja, lalu menarik selimut menutupi tubuhnya. Aku tidak ingin membuat keributan tanpa bukti yang jelas. Aku butuh kepastian, bukan sekadar kecurigaan. Hari-hari berikutnya kulalui dengan hati yang gelisah. Aku mulai lebih memperhatikan gerak-geriknya.
Ia semakin sering pulang malam, kadang dengan alasan rapat, kadang lembur, kadang juga alasan sepele seperti nongkrong bersama teman kantor. Aku mengangguk saja, meski dalam hati penuh tanda tanya. Sampai suatu sore, sahabatku, Siska, menghubungiku. Aku nggak bermaksud bikin kamu sakit hati, tapi aku tadi lihat Aldo di restoran. Dia jalan sama seorang perempuan. Cantik, modis. Mereka kelihatan dekat banget. Aku terdiam. Pikiranku berputar cepat. Siska bukan tipe orang yang suka mengada-ada. Aku percaya dia. Tapi aku tetap mencoba menguatkan diri. Oh ya? Mungkin itu teman kantornya? Jawabku berusaha tenang. Terserah kamu mau percaya atau enggak. Tapi mataku enggak salah lihat, Rin. Mereka bukan sekadar teman kantor. Cara mereka jalan bareng, itu kayak pasangan. Suara SISKA terdengar ragu-ragu, seolah menyesal sudah mengatakan kebenaran. Setelah telepon ditutup, aku terduduk lama di ruang kerjaku. Rasanya seperti ada sesuatu yang pecah dalam diriku. Namun, sekali lagi, aku memilih diam. Aku tak ingin gegabah. Aku masih harus memastikan segalanya sebelum mengambil langkah besar. Malam itu, Aldo pulang dengan wajah cerah. Seolah tidak ada yang terjadi. Ia bahkan membawakan sekotak kue kesukaanku. Sayang, aku beli ini buat kamu. Capek kan kerja seharian, katanya sambil tersenyum manis. Aku hanya menatapnya lama. Senyum itu, wajah itu, dulu membuatku jatuh cinta. Tapi kini aku melihatnya dengan pandangan berbeda, penuh tanda tanya dan luka yang mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya semakin aneh. Aku mendapati beberapa struk belanja dari restoran mewah di dalam saku jasnya. Struk itu tidak menunjukkan tanda-tanda pertemuan kantor. Nominalnya cukup besar untuk ukuran makan berdua. Mas, kamu makan di restoran ini sama siapa? Tanyaku sambil menunjukkan salah satu struk. Oh, itu, makan sama teman kantor. Habis rapat terus makan bareng. Kamu tahu kan kalau aku nggak terlalu suka makan sendirian? Jawabnya cepat. Aku mengangguk pelan. Dalam hati, aku mencatat kebohongan kecil itu. Puncaknya, kecurigaan itu semakin menguat ketika ia berkata akan lembur pada hari Jumat malam. Aku tahu, hari itu tidak ada proyek besar di kantornya. Aku tahu karena temanku yang juga bekerja di bidang yang sama memberitahuku, kantor Aldo sedang tidak ada deadline. Tapi aku tetap berpura-pura percaya. Ya udah, hati-hati ya mas. Jangan terlalu capek. Ucapku lembut, seolah masih menjadi istri yang patuh dan penuh pengertian. Malam itu aku duduk lama di ruang kerja, menatap laptop tapi tak fokus. Pikiranku penuh dengan rencana. Aku tahu aku harus mencari bukti nyata. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan yang perlahan merusak jiwaku. Dan saat itu, takdir seakan mendukung. Perusahaan tempatku bekerja mengatur pertemuan penting dengan klien besar di sebuah restoran mewah, restoran yang kebetulan sama dengan nama yang tertera di struk belanja Aldo beberapa waktu lalu. Aku terdiam lama menatap jadwal itu. Hatiku berdegup. Apakah ini hanya kebetulan? Atau sebenarnya, Tuhan sedang menunjukkan jalan agar aku membuka mata? Hari menjelang pertemuan itu, aku menyiapkan diriku sebaik mungkin. Gaun formal, riasan elegan, sikap profesional. Aku tahu ini momen penting bagi karierku. Tapi jauh di dalam hati, ada rasa berdebar yang berbeda, firasat bahwa malam itu akan menjadi malam pengungkapan. Aku mengendarai mobil menuju restoran dengan hati penuh campuran perasaan, gugup, marah, takut, sekaligus penasaran. Aku berusaha menenangkan diri. Fokus pada klien, Luna. Jangan biarkan perasaan pribadi merusak profesionalitasmu. Namun, aku juga tak bisa membohongi diriku. Ada bagian dalam diriku yang sudah siap jika ternyata firasat itu benar. Jika benar malam ini aku menemukan kebenaran, aku sudah berjanji pada diriku sendiri, aku akan menyelesaikan semuanya. Tidak ada lagi ruang untuk pengkhianatan. Tidak ada lagi kesempatan kedua bagi orang yang mengkhianati cinta tulusku. Aku menarik napas panjang, menatap bayangan diriku di kaca spion. Kuatlah, Luna, bisikku pada diri sendiri. Apapun yang terjadi, kamu harus tegas. Mobilku berhenti di depan restoran mewah itu. Lampu-lampu temaram, musik lembut, dan aroma elegan menyambutku.
Aku melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Namun jauh di dalam, aku tahu, malam itu akan mengubah segalanya. Malam itu udara Jakarta begitu hangat dengan angin sepoi yang jarang hadir di tengah kepadatan ibu kota. Jalanan masih ramai, lampu-lampu kendaraan berkilauan seperti bintang-bintang kecil yang jatuh ke bumi. Aku mengenakan gaun hitam elegan yang sederhana tapi anggun, dipadukan dengan blazer putih yang menambah kesan profesional. Rambutku kutata rapi dengan sanggul rendah, dan perhiasan emas kecil di telingaku berkilau lembut terkena cahaya lampu jalan. Malam itu bukan sekadar makan malam biasa. Ini adalah pertemuan penting dengan seorang klien internasional, seorang pengusaha besar dari Singapura yang sedang mempertimbangkan kerjasama dengan perusahaanku. Aku sudah menyiapkan materi presentasi, menghafal data-data penting, dan memastikan diriku tampil percaya diri. Bagiku, pekerjaan adalah bagian dari hidup yang tak bisa kugadaikan oleh siapapun. Aku tiba di restoran tepat waktu. Restoran itu terkenal dengan nuansa mewah dan elegannya. Begitu masuk, aroma makanan khas Perancis menyeruak, bercampur dengan suara musik jazz lembut dari pianis yang bermain di sudut ruangan. Cahaya lampu temaram menciptakan suasana hangat sekaligus romantis. Pelayan menyambutku dengan ramah. "Selamat malam, Ibu. Apakah sudah melakukan reservasi?" tanyanya sopan. "Ya, atas nama Luna. Saya ada pertemuan dengan Tuan Lim." Pelayan itu memeriksa daftar, lalu tersenyum dan mengangguk. "Silakan ikuti saya." Aku berjalan mengikuti pelayan menuju area VIP yang sedikit lebih tenang. Namun, sebelum sampai di meja klienku, mataku tanpa sengaja menoleh ke arah deretan meja di sisi kanan. Saat itulah waktu seakan berhenti. Aku melihat Aldo, suamiku, duduk di sebuah meja bundar dengan seorang wanita cantik di depannya. Mereka tampak akrab, tertawa, berbicara dengan mata berbinar-binar. Aldo mengenakan kemeja putih rapi yang baru minggu lalu kubelikan untuknya. Parfum yang ia semprot jelas tercium meski dari jarak beberapa meter. Wanita itu, dengan gaun merah yang menonjolkan lekuk tubuhnya, tersenyum manis sambil menyentuh tangan Aldo di atas meja. Tatapan mereka jelas bukan tatapan rekan kerja. Itu tatapan penuh gairah dan kedekatan. Aku terpaku. Langkahku sempat terhenti. Jantungku berdegup kencang, darahku seakan mendidih. Dunia seolah berputar lebih cepat. Semua keraguan yang selama ini kutahan, semua tanda-tanda kecil yang kuanggap hanya firasat, kini terpampang nyata di depan mata. Aldo, lelaki yang selama ini mengaku sibuk lembur, ternyata sedang kencan dengan perempuan lain. Aku menarik napas panjang, mencoba menguasai diri. Tidak boleh gegabah. Aku sedang dalam pertemuan penting. Aku tidak bisa kehilangan kendali di depan banyak orang. Tapi bagaimana mungkin aku bisa berpura-pura tenang melihat pengkhianatan itu? Pelayan menoleh padaku, tampak bingung karena langkahku berhenti. Aku segera tersadar, lalu tersenyum tipis. "Oh, silakan duluan. Saya akan ke meja klien setelah ini." Pelayan itu mengangguk lalu berlalu. Aku berdiri di tengah ruangan, menatap meja Aldo. Rasanya ingin langsung menghampiri, membongkar kebohongan itu saat itu juga. Tapi aku masih menahan diri. Aku harus cerdas, bukan emosional. Tak lama, seorang pria parubaya dengan jas hitam elegan melambaikan tangan ke arahku dari meja VIP. Itulah klien yang kutunggu. Aku segera mengatur ekspresi wajahku, memasang senyum profesional, dan melangkah ke mejanya. "Selamat malam, Miss Luna. Senang akhirnya bisa bertemu langsung," ucap Tuan Edward sambil menjabat tanganku dengan hangat. "Selamat malam, Tuan Lim. Senang juga bisa bertemu Anda," jawabku sopan. Kami pun duduk dan mulai membicarakan proyek. Aku berusaha sekuat tenaga untuk fokus, mendengarkan setiap kata, menjelaskan data dengan percaya diri. Namun, mataku sesekali melirik ke arah meja di mana Aldo duduk. Setiap kali kulihat, hatiku makin terluka. Aldo tampak begitu bahagia dengan wanita itu. Mereka bersulang dengan gelas wine, tertawa, bahkan sesekali wanita itu menyandarkan kepala di bahunya. Tanganku mengepal di bawah meja. Ingin rasanya aku menghampiri, menampar mereka berdua, dan berteriak di hadapan semua orang. Tapi aku menahan diri. Aku harus selesaikan pertemuan ini dulu.
Profesionalisme adalah hal yang tidak bisa kuabaikan, bahkan ketika hatiku sedang terkoyak. Aku menghela napas pelan, mencoba menenangkan diri. Kata-kata Tuan Edeward tentang kontrak kerja sama terdengar seperti gema jauh di telingaku. Aku berusaha mengulang data dalam kepalaku agar tetap fokus. Setelah hampir 1 jam berdiskusi, pertemuan itu akhirnya selesai dengan hasil yang cukup positif. Tuan Edeward tampak puas dengan presentasiku. Miss Luna, saya suka cara Anda bekerja. Saya akan mempertimbangkan kontrak ini lebih lanjut. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih juga, saya berharap kerja sama ini bisa segera terjalin, jawabku dengan senyum yang tetap kutahan meski hatiku sakit. Begitu Tuan Edeward pamit, aku menatap jam tanganku. Rasanya inilah waktunya. Aku tidak bisa menunda lebih lama. Aku harus menghadapi Aldo sekarang juga. Aku berdiri, melangkah dengan langkah mantap menuju meja mereka. Setiap langkah terasa berat tapi juga penuh tekad. Orang-orang menoleh ketika aku berjalan, mungkin karena penampilanku yang formal dan penuh percaya diri. Ketika aku sampai di meja itu, Aldo sedang tertawa lepas. Tapi begitu matanya menangkap sosokku berdiri di depannya, tawanya terhenti seketika. Wajahnya pucat pasi, seolah baru melihat hantu. Luna, suaranya bergetar. Wanita di depannya menoleh, menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan sinis. Ia tersenyum tipis, lalu meraih tangan Aldo lebih erat. Jadi ini istrimu, katanya dengan nada meremehkan. Aku menatap mereka dengan tenang, meski dalam hatiku api kemarahan membara. Senyumku tipis, sinis, seolah semua ini hanyalah sandiwara murahan yang tak layak kusaksikan. Ya, aku istrinya, jawabku dingin. Lalu kutatap Aldo tajam. Suami yang katanya sedang lembur di kantor. Rupanya lemburnya di restoran mewah, ya. Aldo gelagapan. Aku, ini nggak seperti yang kamu pikir. Tolong, Aldo. Jangan munafik, potongku tajam. Wanita itu justru tertawa kecil. Sudahlah, Mas. Ngapain kamu takut sama dia? Ceraikan aja istrimu. Kamu kan lebih bahagia sama aku. Aku mendengar kata-katanya, lalu tertawa keras. Tawa itu membuat beberapa orang di sekitar menoleh. Aku tertawa bukan karena bahagia, tapi karena sakit hati yang sudah mencapai puncaknya. Bagiku, ucapan perempuan itu terdengar konyol. Ceraikan aku, kataku sambil menatap pelakor itu. Lucu sekali. Kamu pikir Aldo berani menceraikan aku? Hidup enak selama ini dia dapat dari siapa? Hah? Dari aku. Dari kerja keras aku. Kalau bukan karena aku, kamu pikir dia bisa makan di restoran ini? Bisa beliin kamu baju mewah? Jangan mimpi. Wajah Aldo semakin pucat, keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Ia memandangku dengan tatapan panik. Luna, tolong jangan bikin keributan di sini, katanya lirih. Aku menatapnya dengan pandangan penuh jijik. Keributan? Kamu yang bikin keributan dalam rumah tangga kita, Aldo. Aku cuma datang untuk membuka topengmu. Pelakor itu menyandarkan tubuhnya ke kursi, tersenyum angkuh. Kalau memang dia bergantung sama kamu, biarlah. Aku siap kok hidup sama dia. Yang penting dia cintanya ke aku, bukan ke kamu. Aku menatapnya dengan tatapan penuh iba. Kamu kira cinta bisa bikin kamu kenyang? Bisa bayar tagihan listrik? Bisa cicil rumah? Silakan. Kalau kamu merasa sanggup menanggung hidup Aldo, aku serahkan dia sepenuhnya padamu. Aku lalu mengeluarkan ponsel dari tas. Dengan beberapa ketukan, aku langsung menutup semua akses kartu ATM tambahan yang selama ini kupasrahkan ke Aldo. Semua rekening bersama kubekukan saat itu juga. Aldo tersentak. Luna, apa yang kamu lakukan? Aku tersenyum dingin. Memutus aliran hidupmu. Mulai malam ini, jangan harap kamu bisa menghabiskan uangku lagi. Orang-orang di restoran mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan tampak menikmati tontonan gratis ini. Aldo menunduk malu, wajahnya merah padam. Pelakor itu mulai gelisah, jelas tidak menyangka aku akan bertindak secepat ini. Aku sudah cukup sabar, Aldo. Kamu mengkhianati aku, padahal aku yang menafkahi hidupmu. Mulai malam ini, selesai sudah. Aku tidak butuh suami yang hanya bisa jadi beban.
Aku meletakkan kartu pernikahan, sebuah simbol kecil yang dulu kami buat, di atas meja mereka. Lalu aku berdiri tegak, menatap mereka sekali lagi dengan penuh penghinaan. Silakan nikmati hidup kalian berdua. Tapi ingat, tanpa uangku, Aldo bukan siapa-siapa. Aku berbalik meninggalkan mereka, langkahku mantap. Dari belakang, terdengar suara Aldo dan wanita itu mulai bertengkar. Suara mereka meninggi, menarik perhatian semua pengunjung restoran. Aku tidak menoleh lagi. Bagiku, malam itu adalah akhir dari segalanya, dan juga awal dari kebebasanku. Langkahku baru saja menjauh dari meja itu ketika suara gaduh mulai terdengar di belakangku. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Pemandangan yang kusaksikan membuatku semakin yakin bahwa keputusanku barusan adalah langkah yang tepat. Aldo dan wanita itu, pelakor yang bahkan aku tak tahu siapa namanya, tengah saling adu mulut dengan suara keras. Kenapa kamu diam aja waktu dia ngomong begitu? Hah? Suara wanita itu terdengar nyaring, menusuk telinga. Aku kaget. Kamu kira gampang jelasin semuanya ke dia? Balas Aldo dengan nada putus asa. Beberapa pengunjung restoran mulai melirik ke arah mereka. Ada yang berbisik-bisik sambil menutupi mulutnya, ada pula yang terang-terangan menonton seolah sedang menyaksikan drama langsung di panggung. Aku tersenyum miris. Aku tak perlu lagi ikut campur. Mereka sedang memperlihatkan wajah asli hubungan kotor mereka di hadapan publik. Biarlah semua orang tahu bagaimana memalukan hidup mereka. Namun, aku juga tahu aku belum benar-benar menutup bab ini. Aku harus menegaskan semuanya di depan mereka, di depan saksi orang banyak, agar tak ada celah lagi bagi Aldo untuk kembali merayap masuk ke dalam hidupku. Dengan langkah mantap, aku kembali menghampiri meja itu. Semua mata kini tertuju padaku. Aku berdiri tegak, menatap Aldo dan wanita itu yang sama-sama terdiam melihatku kembali datang. Kenapa berhenti berdebat? Lanjutkan saja. Bukankah kalian ingin menunjukkan pada dunia bahwa kalian lebih bahagia bersama? Ucapku dengan nada dingin. Aldo menunduk, wajahnya merah padam. Wanita itu justru menatapku sinis. Kamu pikir kamu hebat banget ya? Bisa ngatur hidup Aldo cuma karena uangmu? Jangan salah. Aldo sayang sama aku, bukan sama kamu. Aku tertawa kecil, tawa yang penuh sarkasme. Sayang? Kalau dia benar-benar sayang, kenapa dia masih takut padaku? Kenapa dia masih gemetar saat aku datang? Karena jauh di dalam hatinya, dia tahu, tanpa aku, dia bukan siapa-siapa. Aldo membuka mulutnya, ingin membantah, tapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya menunduk semakin dalam, seperti anak kecil yang ketahuan berbuat nakal. Wanita itu menghela napas kasar. Ya sudah, kalau memang kamu gak mau ceraikan dia, aku yang minta. Ceraikan dia sekarang juga, Aldo. Kita mulai hidup baru, tanpa dia. Kata-kata itu membuat beberapa pengunjung terkesiap. Beberapa bahkan tertawa kecil, seolah tak percaya ada orang yang begitu percaya diri meminta sesuatu yang begitu absurd di tempat umum. Aku menatap mereka lama, lalu tertawa lebar. Ceraikan aku? Aku sudah memutuskan cerai darinya sejak detik aku melihatnya duduk bersama kamu. Aku tidak butuh pengkhianat di hidupku. Jadi silakan, kalian bisa hidup bersama sepuasnya. Tapi ingat, mulai malam ini, semua kemewahan yang pernah kalian nikmati dariku sudah berhenti. Aku lalu mengeluarkan amplop kecil dari tasku. Itu adalah salinan dokumen yang sebenarnya sudah lama kusiapkan, dokumen pracerai yang hanya menunggu tanda tangan. Aku meletakkannya di meja mereka. Aldo, aku sudah siap, tinggal tanda tanganmu saja. Jadi jangan berpikir aku akan mempertahankanmu. Aldo mendongak, wajahnya penuh ketakutan. Luna, jangan begini. Kita bisa bicarain baik-baik di rumah. Jangan di sini, jangan di depan orang banyak. Kenapa? Malu? Bukankah kamu tidak malu saat duduk mesra dengan perempuan lain di tempat umum? Jadi kenapa sekarang harus malu? Balasku tajam. Wanita itu memutar bola matanya. Ya Tuhan, ribet banget. Udahlah, Mas. Tanda tangan aja. Biar kita bisa bebas dari dia. Aldo menoleh ke arah wanita itu dengan wajah putus asa. Kamu nggak ngerti? Aku nggak bisa begitu aja. Kenapa nggak bisa? Karena kamu takut miskin? Wanita itu membentak.
Kalimat itu sontak membuat restoran riuh. Beberapa pengunjung menahan tawa, ada pula yang menepuk meja pelan sambil berbisik ke pasangannya. Mereka jelas menikmati tontonan gratis ini. Aku menatap wanita itu dengan tatapan penuh kemenangan. Akhirnya kamu sendiri yang mengakuinya. Iya, dia takut miskin. Karena selama ini hidupnya ditopang olehku. Kamu pikir kamu siap menanggung hidupnya? Silakan coba. Wanita itu terdiam sejenak, tapi segera kembali memasang wajah angkuh. Aku sanggup. Aku cinta sama dia. Aku mencondongkan tubuhku sedikit, menatap matanya dalam-dalam. Cinta itu tidak cukup untuk bayar cicilan rumah, tidak cukup untuk isi kulkas, tidak cukup untuk bayar listrik. Cinta tanpa uang hanya akan membuat kalian saling mencakar. Ingat kata-kataku malam ini. Suasana restoran semakin ramai. Pelayan dan manajer restoran bahkan tampak berdiri canggung di sudut ruangan, tak berani mendekat. Aldo akhirnya meledak. Cukup, Luna. Jangan hina aku di depan orang banyak. Aku menatapnya dingin. Aku tidak menghina, Aldo. Aku hanya mengatakan kebenaran yang selama ini kamu sembunyikan di balik wajah manismu. Kamu malu? Harusnya kamu malu sejak pertama kali berbohong padaku. Aku lalu mengambil gelas air di meja mereka, meneguknya sedikit, lalu meletakkannya kembali dengan tenang. Nikmati hidup barumu. Mulai malam ini, kamu tidak punya akses ke rumahku, ke kantorku, bahkan ke hidupku. Kamu bebas. Tapi kebebasan itu artinya juga bebas dari semua kenyamanan yang pernah kuberikan. Aldo terdiam. Wanita itu gelisah, mengguncang lengannya. Mas, ayo pergi. Kita nggak butuh dia lagi. Aldo tidak bergerak. Matanya kosong, wajahnya pucat. Ia seperti menyadari bahwa kehidupannya yang nyaman baru saja runtuh dalam sekejap. Aku berdiri tegak, merapikan blazerku, lalu menatap mereka sekali lagi. Selamat menikmati pilihan kalian. Semoga betah hidup tanpa fasilitas dariku. Aku berjalan pergi, meninggalkan mereka yang masih saling berdebat. Saat aku melangkah keluar dari restoran, aku masih bisa mendengar suara-suara mereka yang semakin keras. Wanita itu menuduh Aldo pengecut, Aldo membela diri, keduanya saling menyalahkan. Para pengunjung restoran kini benar-benar memperhatikan mereka, beberapa bahkan merekam dengan ponsel. Aku tersenyum pahit. Biarlah dunia tahu siapa mereka sebenarnya. Aku tidak peduli lagi. Bagiku, malam itu aku bukan hanya mengakhiri sebuah pernikahan, tapi juga melepaskan beban besar dari pundakku. Aku melangkah keluar restoran dengan kepala tegak. Udara malam menyambutku, seolah memberi pelukan hangat setelah luka yang dalam. Di belakang sana, Aldo dan pelakor sedang saling mencabik, menunjukkan betapa rapuhnya hubungan mereka. Dan aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu, malam itu hanyalah awal. Masih ada perjalanan panjang setelahnya, tentang perceraian, tentang melepaskan bayangan masa lalu, dan tentang membangun hidup baru tanpa seseorang yang pernah kucintai tapi memilih mengkhianatiku. Namun satu hal yang pasti, aku tidak lagi takut. Aku tidak lagi ragu. Aku sudah menemukan kembali diriku yang sesungguhnya, seorang wanita yang kuat, mandiri, dan tidak akan pernah membiarkan siapapun meremehkannya lagi. Dan biarlah Aldo dan perempuan itu menikmati karma mereka sendiri. Restoran itu mendadak terasa begitu sepi di telingaku, meskipun kenyataannya musik lembut masih mengalun dan suara percakapan tamu lain terdengar di sana-sini. Waktu seperti berhenti ketika aku berdiri tegak di samping meja mereka, menatap suamiku yang wajahnya mendadak pucat pasi. Sesekali ia menelan ludah, matanya bergerak gelisah, mencari alasan, mencari jawaban, mencari cara untuk menyelamatkan diri dari situasi memalukan yang baru saja menelannya bulat-bulat. Restoran mewah itu yang semula dipenuhi alunan musik lembut piano kini berubah menjadi arena drama tak terduga. Orang-orang yang tadinya sibuk dengan hidangan dan obrolan mereka mulai melirik ke arah meja tempat suamiku dan pelakor duduk. Bisik-bisik halus terdengar, beberapa bahkan sengaja memperlambat gerakan mereka agar bisa menikmati tontonan gratis ini. Aku belum jauh meninggalkan ruangan ketika suara pelakor itu meninggi. Apa-apaan ini, Mas? Kau biarkan saja dia menghinaku di depan umum begitu? Mana keberanianmu? Katanya kau sudah tidak cinta sama dia. Katanya kau mau hidup denganku.
Suamiku, yang wajahnya sudah semerah tomat, mencoba menenangkan dengan suara bergetar. Aku memang mau bersamamu, sayang, tapi kau harus mengerti, keuangan masih dipegang dia. Berat. Gelas anggur di depannya terjatuh, pecah berantakan di lantai. Para tamu langsung tersentak. Seorang pelayan bergegas mendekat dengan wajah panik, tapi berhenti di tengah jalan setelah melihat betapa sengit pertengkaran itu. Pelakor menatap suamiku dengan mata membelalak. Jadi selama ini kau hanya mendekatiku untuk apa? Untuk pelarian? Untuk main-main? Lalu apa gunanya aku bertahan denganmu kalau kau tak bisa melepaskan dirimu dari bayangan istrimu itu? Bukan begitu. Aku benar-benar mencintaimu. Suamiku berusaha meraih tangannya, tapi pelakor menepis kasar. Cinta apa kalau masih bergantung pada uang istrimu? Aku tidak butuh pria pengecut yang bahkan tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Beberapa orang di meja sebelah sudah terang-terangan menonton. Ada yang menutup mulut menahan tawa, ada pula yang menggeleng-gelengkan kepala dengan ekspresi kasihan. Bahkan salah satu pria parubaya di sudut ruangan berbisik kepada pasangannya, inilah akibatnya kalau hidup cuma numpang istri. Pasangannya terkekeh pelan, meski mencoba menutupinya dengan serbet. Aku berdiri agak jauh, di dekat pintu masuk restoran, sengaja tidak langsung pergi. Aku ingin melihat bagaimana sandiwara ini berakhir. Dalam hati ada rasa getir, tentu saja. Namun di atas segalanya, ada kepuasan yang tak bisa kututup-tutupi. Akhirnya topeng mereka terlepas di depan umum. Dengar, aku bisa jelaskan. Aku hanya butuh waktu. Dia terlalu kuat, aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Tapi aku janji, aku akan urus semuanya. Aku akan... Pelakor sudah tak sabar. Kapan? Kapan, Mas? Kau tahu aku sudah menunggu cukup lama. Kau pikir aku betah jadi simpanan diam-diam? Aku juga ingin pengakuan, aku ingin kau bawa aku masuk ke hidupmu secara resmi. Nada suaranya kian meninggi. Kini hampir semua mata tertuju pada mereka. Pelayan-pelayan mulai berbisik-bisik, bahkan manajer restoran mendekat dengan ekspresi bingung, tak tahu harus menghentikan atau membiarkan. Suamiku gelagapan. Ia mengusap wajah dengan kedua tangannya, keringat dingin bercucuran meski pendingin ruangan bekerja maksimal. Aku tidak bisa menceraikannya sekarang. Kalau aku lakukan itu, aku kehilangan segalanya. Rumah, mobil, pekerjaanku, semuanya atas nama dia. Aku tidak punya apa-apa tanpa dia. Kalimat itu meluncur begitu saja, dan aku bisa melihat seketika ekspresi pelakor berubah drastis. Wajahnya memucat, bibirnya gemetar, dan matanya menatap kosong ke arah suamiku. Jadi benar, katanya lirih namun penuh amarah. Selama ini kau hanya menempel padanya karena hartanya. Kau tidak pernah benar-benar serius denganku, bukan? Bukan begitu. Aku sungguh-sungguh mencintaimu, teriak suamiku, nyaris putus asa. Pelakor berdiri mendadak, kursinya bergeser hingga menimbulkan bunyi berderit keras. Cukup, aku muak dengan omong kosongmu. Kau tak lebih dari parasit yang tidak bisa hidup tanpa uang perempuan. Kalimat itu sontak menimbulkan gelombang kecil di antara para penonton yang semakin ramai. Ada yang tertawa terbahak, ada pula yang bersorak lirih seakan sedang menonton adegan film. Aku berdiri tegak di pintu, menatap mereka berdua dari kejauhan. Ada rasa iba, tapi lebih banyak rasa puas. Selama bertahun-tahun aku memelihara suami yang ternyata tak lebih dari benalu. Malam ini, di hadapan banyak saksi, ia dipermalukan oleh kekasihnya sendiri. Manajer restoran mencoba mendekat, berbicara dengan nada sopan. Maaf, Bapak, Ibu, mohon jaga ketertiban. Tamu lain merasa terganggu. Pelakor langsung menatapnya garang. Apa kau tidak lihat aku sedang dipermainkan pria ini? Dia sudah menghancurkan hidupku. Sayang, jangan teriak-teriak, semua orang melihat kita. Suamiku mencoba menenangkan, tapi pelakor menepis tangannya sekali lagi, bahkan sampai hampir mengenai wajah seorang pelayan yang kebetulan lewat. Aku tidak peduli. Biar semua orang tahu, laki-laki ini pengecut. Dia hanya bisa hidup dari istrinya, tidak punya harga diri, teriaknya lantang. Seketika, riuh rendah memenuhi ruangan.
Beberapa orang sudah mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian itu diam-diam. Aku bisa bayangkan, besok atau lusa, video ini mungkin akan beredar luas di media sosial. Dan aku tidak keberatan. Biarkan dunia tahu siapa dia sebenarnya. Angin malam menyambutku di pelataran restoran. Aku menarik napas panjang, mencoba meredakan gemuruh emosiku. Ada bagian dari hatiku yang masih sakit, masih kecewa, masih terluka. Namun langkah tegas malam ini memberiku rasa lega yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Di dalam, suara teriakan pelakor masih terdengar samar, bercampur dengan suara suamiku yang memohon-mohon. Aku tidak perlu kembali, karena aku tahu pertengkaran itu hanya akan semakin mempermalukan mereka. Aku menyalakan mobilku dengan tangan yang sedikit bergetar, tapi senyum tipis terukir di bibirku. Malam ini adalah titik balik. Malam ini, aku membebaskan diriku dari belenggu parasit bernama suami, sekaligus membiarkan dunia menyaksikan kehancurannya. Dan aku tahu, ini baru awal dari karmanya. Restoran mewah itu sebenarnya terkenal dengan suasananya yang tenang, romantis, dan eksklusif. Lampu gantung kristal di langit-langit memancarkan cahaya lembut, meja-meja tertata dengan jarak yang cukup agar setiap pasangan merasa memiliki ruang privat, dan musik piano mengalun pelan dari sudut ruangan. Namun malam itu, seluruh harmoni runtuh oleh suara-suara keras dari satu meja yang menjadi pusat perhatian. Aku berdiri agak jauh, di dekat pintu masuk. Mataku tak lepas dari suamiku dan wanita itu. Dari sini, aku bisa melihat dengan jelas bagaimana wajah suamiku bergantian memerah dan pucat, bagaimana tangannya gemetar saat mencoba meraih tangan selingkuhannya, dan bagaimana wanita itu dengan penuh emosi menepisnya. Tadinya, aku berniat langsung keluar begitu selesai menonaktifkan semua akses rekening suamiku. Namun hatiku menolak. Ada semacam dorongan dalam diriku untuk tetap menyaksikan akhir dari drama ini. Mungkin terdengar kejam, tapi aku merasa ini adalah momen yang sudah sepatutnya kuperoleh. Melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang yang selama ini mengkhianatiku kehilangan kendali dan dipermalukan di hadapan banyak orang. Dialog mereka semakin memanas. Pelakor itu bersuara lantang, nadanya tinggi penuh amarah. Kau bilang padaku sudah lama tidak bahagia bersamanya. Kau bilang aku adalah duniamu sekarang. Tapi nyatanya, hanya karena dia menutup akses uangmu, kau mendadak berubah jadi pengecut. Kau ini laki-laki atau tidak? Hah? Suamiku memohon dengan wajah putus asa. Sayang, aku tetap cinta padamu. Aku harus realistis. Aku tidak bisa langsung menceraikannya. Aku butuh waktu. Percayalah padaku. Waktu? Perempuan itu terbahak sumbang. Selama ini aku sudah memberimu waktu. Bulan demi bulan, janji demi janji. Kau pikir aku wanita bodoh yang bisa kau gantung senaknya? Tangan pelakor menghantam meja keras, membuat peralatan makan bergetar. Beberapa gelas hampir tumpah, pelayan di dekat situ terlonjak kaget. Bisik-bisik tamu mulai terdengar jelas. Dari meja sebelah, seorang wanita muda bergumam sambil menutupi mulutnya dengan tangan. Astaga, ini kayak drama Korea banget, ya. Tapi nyata. Pasangannya, seorang pria berjas, menyeringai. Bedanya, kalau di drama, biasanya si pria kaya raya. Ini, kok kayaknya justru kebalik. Lihat deh, si suami jelas-jelas panik begitu istrinya pergi. Ada lagi pasangan paruh baya yang duduk di sudut. Sang istri berbisik, kasihannya, istrinya. Pantas saja dia tadi keluar dengan kepala tegak, rupanya semua ini karena ulah suaminya. Sang suami menimpali sambil menggeleng. Bukan kasihan, tapi salut. Lihat caranya. Tegas sekali. Perempuan macam itu pantas dipuji. Aku mendengarnya samar-samar, dan bibirku mengembang dengan senyum getir. Betul, aku memang sakit hati. Tapi setidaknya aku tak membiarkan diriku dipermainkan lebih lama. Pelakor menunduk mendekat ke wajah suamiku, suaranya tetap keras. Aku tidak akan mau bersama pria yang masih sembunyi-sembunyi seperti ini. Kalau kau benar mencintaiku, ceraikan dia sekarang juga. Suamiku kaget. Sekarang? Di sini? Kau gila? Kenapa tidak? Balasnya sengit. Tadi istrinya sendiri sudah bilang akan menceraikanmu. Kau tinggal mengiyakan saja. Apa yang susah? Atau kau takut benar-benar kehilangan uangnya?
Wajah suamiku semakin kusut. Ia memegang kepalanya, lalu bersuara lemah, aku tidak bisa. Semua aset dipegang dia. Kalau aku keluar dari rumah itu dengan tangan kosong, aku tidak tahu harus bagaimana. Kalimat itu menghantam telak. Orang-orang di sekitar meja terdengar menahan tawa. Seorang pria yang duduk bersama rekan bisnisnya bahkan mendecak, "Astaga, dasar lelaki tak tahu malu. Lihat, dia terang-terangan mengaku cuma numpang uang istrinya." Aku bisa melihat ponsel-ponsel terangkat diam-diam. Beberapa orang mulai merekam video. Kupastikan, besok atau lusa, potongan drama ini akan tersebar di media sosial, menjadi bahan olok-olok publik. Dan aku tidak keberatan sama sekali. Inilah kenyataan yang selama ini kutolak. Aku menikah dengan pria yang awalnya kukira tulus mencintaiku, namun ternyata hanya betah karena kenyamanan hidup yang kuberikan. Semua uang, rumah, mobil, bahkan pekerjaannya di kantorku, itu semua hasil jerih payahku. Ia hanya menempel, seperti benalu yang menyedot energi dari pohon inangnya. Aku teringat betapa dulu aku membelanya mati-matian di hadapan orang tuaku yang sempat meragukan kesungguhannya. Aku berkeras mengatakan bahwa cinta lebih penting daripada harta. Betapa bodohnya aku. Kini, di hadapan puluhan mata, kebenaran yang dulu mereka khawatirkan terungkap dengan sendirinya. Tapi entah mengapa, di balik rasa sakit itu, ada semacam rasa puas. Akhirnya aku bisa melihat wajah aslinya tanpa topeng. Ia berdiri, tubuhnya sedikit bergetar. Aku tidak percaya kau selama ini hanya boneka yang digerakkan oleh uang perempuan itu. Kau membuatku jijik. Suamiku panik, bangkit dari kursi. Sayang, jangan bilang begitu. Aku mencintaimu, aku sungguh. Plak, sebuah tamparan mendarat keras di pipinya. Suara itu menggema ke seluruh ruangan. Semua orang terdiam sejenak, lalu bisik-bisik kembali terdengar. Wajah suamiku memerah, bekas telapak tangan terlihat jelas. Ia menatap pelakor itu dengan mata membelalak, "Sok, tak menyangka diperlakukan begitu di depan umum." Pelakor mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Kau pikir aku mau menanggung hidupmu setelah ini? Jangan mimpi. Kalau kau tidak bisa lepas dari bayang-bayang istrimu, kau tidak pantas bersamaku. Dia mengambil tasnya dengan kasar, lalu berjalan cepat menuju pintu keluar. Semua mata mengikuti langkahnya, sebagian dengan tatapan kagum pada keberaniannya, sebagian lain dengan tatapan mencibir karena sikap kasarnya. Ia jatuh kembali ke kursinya, wajahnya penuh rasa malu dan putus asa. "Tidak, jangan tinggalkan aku," suaranya nyaris berbisik, tapi cukup terdengar oleh orang-orang di dekatnya. Tawa kecil terdengar di sudut ruangan. Seseorang bersuara, "Dasar lelaki bodoh. Sudah selingkuh, ditinggal pula." Pelayan bergegas membersihkan meja mereka yang kacau. Gelas pecah, piring berantakan, minuman tumpah ke taplak putih. Semua itu menjadi saksi nyata dari keruntuhan harga dirinya malam itu. Aku masih berdiri di dekat pintu, menyaksikan semuanya. Dadaku naik turun, perasaan bercampur aduk, sakit, lega, puas, dan marah sekaligus. Aku tahu satu hal pasti, hidupku akan lebih tenang tanpa dia. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Suamiku menunduk, wajahnya tertutup kedua tangan. Orang-orang menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa ia lupakan, kasihan bercampur hinaan. Ia tidak lagi punya wibawa. Aku melangkah keluar restoran dengan kepala tegak, seolah baru saja memenangkan perang besar. Angin malam menyambutku, membawa aroma kebebasan yang selama ini tidak pernah kurasakan. Malam itu, aku tahu, hidupku memasuki babak baru. Dan suamiku? Ia baru saja merasakan awal dari karmanya. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupku. Setelah malam memalukan di restoran mewah itu, aku tidak mau menunda satu detik pun untuk menyelesaikan masalah rumah tanggaku. Aku sudah terlalu lama bersabar, terlalu lama membiarkan suamiku hidup di bawah sayapku seperti burung manja yang hanya tahu makan dari tangkapan pasangannya. Kini, sudah cukup. Kesabaranku sudah habis. Malam itu juga, saat aku pulang ke rumah, aku duduk di ruang kerja pribadiku, membuka laptop, dan langsung menghubungi pengacaraku. "Besok pagi, kita mulai proses perceraian," kataku dengan suara dingin di telepon.
Di seberang sana, pengacaraku hanya terdiam sejenak sebelum menjawab, "Baik, Bu. Saya akan menyiapkan semua berkas yang diperlukan. Apakah Anda ingin proses cepat atau normal?" Aku ingin cepat, jawabku tegas. Aku ingin orang itu keluar dari hidupku secepat mungkin. Tak ada gunanya menahan-nahan sesuatu yang sudah busuk. Malam itu aku tidak menangis. Tidak ada air mata, tidak ada ratapan, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah ketegasan dan keyakinan. Aku sadar bahwa aku sedang menutup satu pintu besar dalam hidupku, tetapi aku juga yakin aku akan segera membuka pintu lain yang jauh lebih terang. Pagi harinya, suasana rumah sudah berbeda. Suamiku yang biasanya masih tidur ketika aku berangkat kerja, kini berdiri gelisah di dapur, menungguku. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti kurang tidur. "Kita perlu bicara," katanya lirih. Aku hanya melemparkan sekilas pandang padanya sambil merapikan jas kerja yang sudah kusetrika semalam. "Tentang apa lagi? Bukankah semuanya sudah jelas di restoran kemarin?" Aku bisa jelaskan, ucapnya terbata. Aku tertawa kecil, sinis. "Jelaskan apa? Bahwa kamu memang sengaja berbohong soal lembur? Bahwa selama ini uangku kamu gunakan untuk bersenang-senang dengan perempuan itu? Atau jelaskan bagaimana kamu dengan mudahnya membiarkan perempuan lain menyuruhmu menceraikan istrimu?" Dia menunduk, tidak bisa menatap mataku. "Aku Wilaf? Aku mengulang kata itu dengan nada mengejek. "Wilaf kalau sekali, 2 kali. Tapi kamu sudah berkali-kali pulang terlambat, berkali-kali berbohong, berkali-kali menipu. Itu bukan wilaf, itu pilihan. Dan aku juga memilih, sekarang, memilih untuk mengakhiri semuanya." Dia menegakkan tubuhnya, mencoba terlihat tegar, tapi aku bisa melihat jelas ketakutan di matanya. "Jangan gila, kamu tidak bisa menceraikanku begitu saja. Aku suamimu." "Salah," potongku dingin. "Kamu mantan suamiku mulai hari ini. Aku sudah hubungi pengacara. Proses perceraian segera dimulai. Jadi, jangan coba-coba menginjak rumah ini lagi. Kamu boleh keluar sekarang, bawa barangmu. Aku tidak peduli kemana kamu pergi. Rumah ini milikku. Perusahaan itu milikku. Dan semua kenyamanan hidup yang pernah kamu nikmati, itu dariku. Mulai sekarang, berhenti bermimpi." Wajahnya pucat pasi, seolah darahnya tersedot keluar. Kamu sungguh tega." "Tega?" Aku mendekat padanya, menatap tepat ke matanya. "Tega adalah saat kamu duduk manis dengan perempuan itu sementara aku berjuang mencari nafkah. Tega adalah saat kamu berbohong, menutupi perselingkuhanmu dengan alasan lembur. Jadi jangan bicara tentang tega padaku. Aku hanya adil. Kamu dapat balasanmu sekarang." Aku melangkah pergi, meninggalkannya membeku di dapur. Siangnya, aku sengaja meminta staf keamanan kantorku untuk membuat pengumuman tegas. Mulai hari itu, suamiku tidak diperbolehkan lagi masuk ke area kantor, bahkan sekadar parkiran. Kalau dia datang, usir baik-baik. Kalau membandel, laporkan ke pihak berwenang, instruksiku singkat. Beberapa staf sempat terkejut, tapi aku tidak memberi ruang untuk pertanyaan. Semua orang tahu bahwa perintahku mutlak. Aku tidak mau satupun bagian dari hidupku lagi dicemari oleh keberadaan suami yang sudah berkhianat itu. Malamnya, aku mendapat kabar dari asisten rumah tanggaku. "Bu, Pak tidak jadi pergi, beliau masih duduk di depan pagar rumah," katanya ragu. Aku tersenyum dingin. "Biarkan saja. Dia bukan siapa-siapa lagi di rumah ini. Kalau dia tidak pergi juga, hubungi satpam komplek. Jangan biarkan dia masuk. Rumah ini bukan tempatnya lagi." Hatiku benar-benar sudah membeku untuknya. Tak ada lagi rasa iba, tak ada lagi kenangan manis yang bisa menahanku. Semuanya telah hancur oleh ulahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, aku menghadiri sidang pertama perceraian. Di ruang sidang, suamiku mencoba menunjukkan wajah sedih, seolah dia adalah korban. Dia mengeluh, berusaha membuat hakim simpati padanya. "Yang mulia, istri saya terlalu sibuk bekerja, tidak memperhatikan saya sebagai suami," katanya dengan nada merajuk. Aku hanya menatapnya dengan senyum tipis. Dalam hati aku ingin tertawa. Betapa lucunya dia, lelaki dewasa yang tidak malu memainkan peran seperti anak kecil manja.
Hakim menoleh padaku. Bagaimana tanggapan ibu? Aku menjawab tenang, lugas, tanpa bertele-tele. Saya sudah memberikan segalanya dalam pernikahan ini. Nafkah, kenyamanan, bahkan kesetiaan. Namun suami saya memilih untuk berselingkuh, bahkan terang-terangan. Saya punya bukti foto dan saksi yang melihatnya di restoran bersama perempuan lain. Saya rasa tidak ada alasan untuk mempertahankan pernikahan ini. Hakim mengangguk, matanya tajam menatap suamiku. Jika demikian, kita lanjutkan prosesnya. Suamiku tampak semakin panik, tapi aku tidak peduli. Proses perceraian berjalan lancar, bahkan lebih cepat dari perkiraan. Aku yakin itu karena bukti yang kubawa terlalu jelas, terlalu kuat untuk dibantah. Setelah resmi bercerai, aku merasa beban besar terangkat dari pundakku. Hidupku seakan lebih ringan, lebih bebas. Aku bisa pulang ke rumah tanpa perlu melihat wajahnya lagi. Aku bisa bekerja dengan tenang tanpa khawatir suamiku mengotori reputasiku. Sementara itu, kabar mulai beredar di lingkungan kami. Orang-orang tahu bahwa suamiku kini tidak lagi tinggal bersamaku. Ada yang membica Aldon di belakang, ada yang terang-terangan bertanya. Aku tidak peduli. Biarlah mereka tahu. Biarlah mereka melihat bahwa aku memilih harga diriku sendiri ketimbang mempertahankan lelaki tak berguna. Dan benar saja, beberapa hari setelah perceraian, aku mendengar kabar dari seorang kenalan bahwa suamiku kini menumpang hidup dengan pelakor itu. Katanya mereka tinggal di apartemen kecil, ujar temanku dengan nada geli. Pelakor itu kelihatan tidak betah, soalnya mantanmu tidak punya penghasilan. Aku tertawa lepas mendengarnya. Seperti menonton drama murahan yang akhirnya mendapat ending sesuai skenario keadilan. Lelaki yang dulu duduk manis di kursi empuk rumahku, kini harus menumpang dan bergantung pada selingkuhannya. Namun, aku tahu, keadaan itu tidak akan berlangsung lama. Pelakor yang dulu begitu percaya diri, lambat laun akan muak menanggung beban hidup. Dan mantan suamiku? Aku tahu dia tidak punya kemampuan apapun untuk bertahan. Aku hanya duduk manis, menunggu karma bekerja. Hidup memang adil, meski terkadang jalannya berliku. Aku tidak perlu mengotori tanganku untuk membalas dendam pada lelaki yang telah mengkhianatiku. Aku hanya perlu diam, menyingkir, dan membiarkan semesta bekerja. Dan benar saja, hanya dalam hitungan minggu setelah perceraian kami, kabar tentang mantan suamiku mulai terdengar kemana-mana. Di awal, ia masih terlihat cukup percaya diri. Aku sempat mendengar dari seorang teman bahwa ia sering berfoto dengan muka bahagia di media sosial, menunjukkan seolah hidup mereka bahagia. Mereka duduk di kafe murah, berfoto dengan minuman seadanya, tersenyum lebar. Caption yang ditulis, bahagia itu sederhana, asalkan bersama orang yang kita cintai. Aku hanya tersenyum sinis melihat itu. Bahagia? Aku tahu benar senyum itu palsu. Orang yang terbiasa hidup dengan kemewahan tidak akan pernah betah terlalu lama hidup seadanya. Mantan suamiku dulu bisa duduk manis di rumah karena semua kebutuhannya kutanggung. Ia tidak perlu memikirkan uang sewa, tagihan listrik, belanja bulanan. Sekarang, semua harus dihadapinya dengan tangan kosong. Aku mendengar kabar mengejutkan dari seorang kerabat jauh. Ternyata, mantan suamiku sudah mulai mencari pekerjaan. Dia keliling ke kantor-kantor, bahkan mencoba melamar ke perusahaan yang jauh lebih kecil dari perusahaanmu, ujar kerabatku. Tapi tidak ada yang mau menerima. Reputasinya sudah jelek. Semua orang tahu dia suami yang hanya menumpang hidup. Aku tidak terkejut. Dunia bisnis itu sempit, terutama di kota besar. Orang-orang saling mengenal, saling mendengar cerita. Bagaimana mungkin ada yang mau menerima pria yang dikenal sebagai suami parasit? Aku bisa membayangkan wajahnya yang lelah, keringat bercucuran saat menenteng map berisi CV, berharap ada yang membuka pintu untuknya. Tapi pintu-pintu itu semua menolak. Sementara itu, pelakor yang dulu begitu percaya diri mulai kehilangan kesabarannya. Aku mendengar kabar bahwa mereka sering bertengkar di apartemen sempit tempat mereka tinggal. Suara ribut bahkan terdengar hingga ke tetangga sebelah. Katanya perempuan itu menuduh mantanmu pemalas, cerita seorang teman yang kebetulan mengenal tetangga mereka. Sementara mantanmu balik menuduh dia matre. Mereka saling menyalahkan. Aku tertawa mendengar kabar itu. Inilah yang ku sebut keadilan.
Dua orang yang bersatu karena nafsu dan kebohongan tidak akan pernah bisa membangun rumah tangga yang sehat. Suatu sore, ketika aku baru selesai rapat dengan Dewan Direksi, seorang kenalanku yang bekerja di lembaga rekrutmen bercerita sambil tertawa kecil. Kamu tahu, mantanmu sempat datang ke kantor kami. Dia berharap bisa dapat posisi manajer. Tapi setelah kami cek latar belakangnya, ternyata semua prestasi yang dia klaim itu hanyalah bayangan. Selama ini dia hidup dari nama besar perusahaanmu. Tanpa itu, dia bukan siapa-siapa. Aku mendengarkan dengan ekspresi datar, meski dalam hati aku merasa puas. Selama bertahun-tahun aku sudah tahu kenyataan itu, tapi mendengar orang lain mengakuinya membuat rasa sakit hatiku sedikit terobati. Seiring waktu, mantan suamiku makin terpuruk. Pelakor yang dulu selalu tampil cantik dengan tas dan sepatu mahal mulai terlihat lusuh. Uang simpanan yang mereka miliki terkuras untuk biaya hidup sehari-hari. Aku mendengar mereka bahkan terpaksa pindah dari apartemen ke rumah kontrakan di pinggir kota. Disitulah titik baliknya benar-benar terjadi. Aku tidak menyangka, kabar yang kudengar berikutnya benar-benar membuatku tercengang. Mantan suamiku, lelaki yang dulu begitu percaya diri duduk di sampingku dalam pesta-pesta mewah, kini bekerja sebagai kuli bangunan. Benar, aku lihat sendiri, kata seorang stafku yang kebetulan melewati proyek di daerah pinggiran kota. Dia pakai helm proyek, bawa semen, keringetan. Aku hampir tidak percaya itu dia. Aku terdiam beberapa saat mendengarnya. Bayangan wajahnya di masa lalu langsung muncul di kepalaku. Rapi dengan jas mahal, duduk santai sambil memainkan ponsel, sementara aku sibuk menyelesaikan laporan keuangan. Dan kini, dia harus membanting tulang di bawah terik matahari. Aku tidak merasa kasihan. Aku hanya merasa inilah buah dari pilihannya sendiri. Lelaki itu dulu bisa memilih untuk menjadi suami yang setia, mendukung istrinya, dan bersama-sama membangun masa depan. Tapi dia memilih jalan pintas, memilih bersenang-senang dengan perempuan lain. Kini, hasilnya sudah ia terima. Sementara mantan suamiku berusaha bertahan sebagai kuli, hubungan dengan pelakor makin retak. Perempuan itu yang tadinya berharap bisa hidup nyaman, mulai muak. Ia tidak pernah membayangkan hidup dengan kuli bangunan yang pulang dengan baju bau keringat dan saku nyaris kosong. Tetangga mereka bercerita, pelakor itu sering berteriak di malam hari, menyalahkan mantan suamiku karena telah menghancurkan hidupnya. Aku meninggalkan semuanya untukmu, dan sekarang apa? Aku hidup menderita, begitu teriakan yang sering terdengar. Mantan suamiku hanya bisa membalas dengan marah, tapi aku tahu hatinya sudah hancur. Ia bukan lagi lelaki yang dulu. Harga dirinya runtuh, reputasinya rusak, dan kini ia hanya bayangan dari dirinya sendiri. Di sisi lain, hidupku justru semakin baik setelah perceraian. Perusahaan yang kujalankan berkembang pesat, berkat fokus dan ketenangan yang akhirnya bisa kucurahkan tanpa gangguan rumah tangga. Aku mulai sering menghadiri acara bisnis internasional, bahkan bepergian ke luar negeri untuk bertemu investor. Hidupku penuh dengan kesempatan baru, penuh dengan cahaya. Di rumah, aku merasa lebih damai. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi beban. Aku bisa menikmati waktu untuk diriku sendiri, untuk hobiku, untuk orang-orang yang benar-benar peduli padaku. Kadang, aku merenung di balkon rumah sambil menyesap teh hangat, memandang langit malam. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku menyesal telah mengakhiri pernikahan itu? Jawabannya selalu sama, tidak. Sama sekali tidak. Waktu terus berjalan, dan setiap kali aku mendengar kabar baru tentang mantan suamiku, aku semakin yakin bahwa hukum alam itu nyata. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Dia menanam kebohongan, perselingkuhan, dan pengkhianatan. Kini dia menuai penderitaan, kemiskinan, dan penghinaan. Aku tidak perlu melakukan apapun. Aku tidak perlu balas dendam secara langsung. Semesta sudah melakukannya untukku. Dan itu jauh lebih indah daripada balas dendam yang bisa kubuat dengan tanganku sendiri. Suatu hari, aku mendengar kabar terakhir tentang mereka. Pelakor itu akhirnya meninggalkan mantan suamiku. Tidak kuat lagi menanggung beban hidup, ia memilih kabur entah kemana. Mantan suamiku benar-benar sendirian, tanpa rumah, tanpa pekerjaan tetap, tanpa cinta. Aku hanya bisa menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. Bukan karena bahagia melihat penderitaannya,
tapi karena lega. Lega bahwa aku sudah keluar dari lingkaran setan itu. Lega bahwa aku tidak ikut hancur bersamanya. Dan di lubuk hatiku, aku berbisik pada diriku sendiri, inilah akhir yang pantas untuknya. Inilah karma yang tidak bisa dielakkan. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, mantan suamiku sudah harus bangun. Rumah kontrakan sempit yang ia tinggali pengap dan berdebu, jauh berbeda dengan rumah mewah yang dulu ia nikmati bersamaku. Ia bangun dengan tubuh pegal, sendi-sendi terasa ngilu karena tidur di kasur tipis yang sudah usang. Sarapan? Jangan harap ada roti panggang hangat atau kopi hitam dari mesin espresso. Kini ia hanya bisa meneguk teh murahan dan nasi sisa semalam yang digoreng seadanya. Kadang malah tidak ada sarapan sama sekali, hanya air putih sebelum ia berangkat. Di proyek bangunan, ia harus mengangkat semen, batu bata, besi panjang yang berat. Tangan halusnya yang dulu terbiasa memegang ponsel dan remote TV kini penuh kapalan, pecah-pecah, bahkan sering berdarah. Kulitnya gosong terbakar matahari, wajahnya kusut, dan pakaiannya selalu basah oleh keringat bercampur debu. Teman-teman kerjanya sering memandangnya aneh. Mereka bertanya-tanya, apa benar pria ini dulunya hidup mewah? Ada yang pernah mengenalinya sebagai suami ibu direktur ketika dulu ikut acara perusahaan. Bukankah ini dulu suaminya Bu Luna? Bisik seorang mandor suatu hari. Mantan suamiku hanya menunduk, pura-pura tidak dengar. Malu menggerogoti dirinya, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dunia seakan mempermalukannya setiap hari. Lebih sakit lagi ketika ia mulai bertemu orang-orang lama. Suatu kali, saat sedang mengangkut semen di sebuah proyek dekat pusat kota, seorang kenalan lama lewat. Orang itu berhenti sejenak, menatapnya lama, lalu berkata dengan nada sinis, "Kau? Jadi kuli sekarang? Padahal dulu selalu duduk di mobil mewah." Mantan suamiku hanya terdiam. Tenggorokannya tercekat. Ingin rasanya ia berteriak bahwa ini semua bukan salahnya, tapi siapa yang akan percaya? Dunia sudah menilainya sebagai pecundang, dan ia tidak punya kekuatan untuk membantah. Setiap hinaan itu menancap dalam di hatinya. Malam hari, ketika ia berbaring di kasur tipis dengan tubuh pegal, ia sering menatap langit-langit sambil menangis diam-diam. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang peduli. Seiring waktu, pekerjaannya mulai menghancurkan tubuhnya. Pinggangnya sering sakit, lututnya bengkak karena terlalu sering mengangkat beban berat. Kadang ia jatuh pingsan karena panas terik, membuat mandor memarahinya habis-habisan. Bayangkan, lelaki yang dulu setiap sore duduk di sofa empuk menonton TV sambil menunggu makanan disajikan, kini hanya bisa pulang dengan tubuh lunglai, wajah hitam berdebu, dan tangan penuh luka. Dan yang lebih menyakitkan lagi, pelakor yang dulu begitu manja, kini sudah benar-benar meninggalkannya. Tidak ada lagi yang menunggu di rumah, tidak ada lagi pelukan mesra. Ia benar-benar sendirian. Di saat-saat kesepian itulah, ia mulai menyesali semua keputusannya. Ingatannya melayang pada malam di restoran mewah itu, wajahku yang dingin, tawaku yang sinis, dan ketegasanku memutus semua hubungan. Andai saja aku tidak berkhianat, andai saja aku memilih setia, gumamnya lirih dalam hati. Tapi semua itu hanya andai. Waktu tidak bisa diputar ulang, dan penyesalan selalu datang terlambat. Sementara aku, hidupku justru semakin bersinar. Aku semakin sering muncul di majalah bisnis, menghadiri konferensi internasional, bahkan mendapat penghargaan sebagai salah satu wanita pengusaha sukses. Foto-fotoku terpampang di media sosial, tersenyum anggun dengan gaun elegan, bersanding dengan tokoh-tokoh penting. Mantan suamiku, entah dari mana, kadang masih melihat foto-foto itu. Mungkin dari warung kopi tempat ia numpang wifi. Setiap kali melihat, hatinya semakin hancur. Aku semakin tinggi, semakin tak tersentuh, sementara ia semakin jatuh ke dasar. Kini, ia hanyalah seorang kuli bangunan yang hidup berpindah-pindah, tanpa rumah tetap, tanpa cinta, tanpa masa depan. Semua orang yang dulu ia kenal menjauhinya. Tidak ada yang mau dekat, apalagi membantu. Aku tidak pernah sekalipun menoleh ke belakang. Aku tidak mau tahu bagaimana detail hidupnya kini. Bagiku, cerita itu sudah selesai. Aku hanya tahu satu hal, semesta sudah memberinya balasan yang setimpal.
Dan di hatiku, aku berbisik pelan. Rasakanlah, ini karma dari pengkhianatanmu. Matahari pagi menyinari balkon apartemenku, memantul lembut di kaca jendela besar. Udara segar yang masuk lewat pintu balkon membawa aroma bunga-bunga di taman kota yang baru saja disiram oleh petugas taman. Aku menatap keluar, melihat kendaraan berlalu lalang, orang-orang bergegas menuju rutinitas mereka, dan seketika hatiku terasa ringan. Tidak ada tekanan, tidak ada kebohongan, tidak ada bayangan masa lalu yang membebani. Segalanya terasa damai, lebih damai daripada yang pernah kurasakan selama bertahun-tahun menikah. Sejak perceraian itu, hidupku berubah total. Aku tidak lagi dibatasi oleh orang yang hanya menempel karena kenyamanan hidupku, dan aku juga tidak lagi diganggu oleh perasaan dikhianati yang dulu menghantui setiap malam. Kini aku bebas, benar-benar bebas, untuk menentukan jalanku sendiri. Pagi itu aku duduk dengan secangkir kopi hangat di tangan, laptop di depan, menandatangani kontrak kerjasama dengan investor asing yang akan membawa perusahaanku ke level internasional. Suasana kantorku kini berbeda. Kantor lama yang sempit telah diganti dengan ruang terbuka luas, dinding kaca yang memantulkan cahaya, dan tanaman hijau yang tersebar di setiap sudut. Staf-stafku tersenyum hangat menyambutku, beberapa menepuk bahuku sambil berkata, "Selamat, Bu. Presentasi tadi luar biasa." Aku tersenyum dan membalas, "Terima kasih. Semuanya berkat kerja keras kita bersama." Aku selalu percaya bahwa sukses bukan hanya soal uang atau jabatan, tapi juga soal ketenangan hati dan kemampuan mengelola kehidupan tanpa tergantung pada orang lain. Dan hari itu aku benar-benar merasakannya. Tidak ada suami yang menuntut, tidak ada bayangan pelakor yang menusuk hati, hanya diriku dan dunia yang terbuka lebar untuk kujalani. Setelah urusan di kantor selesai, aku memutuskan untuk berjalan kaki sebentar di taman kota. Langit biru dan angin yang sejuk membuat langkahku ringan. Aku menyapa beberapa orang yang kukenal, pedagang kecil yang sudah akrab dengan wajahku, beberapa ibu yang sering jogging bersama, dan anak-anak yang berlarian riang di sekitar kolam ikan. Semua tampak normal, damai, dan tidak terganggu oleh riuh kota. Di tengah jalan, aku bertemu dengan seorang teman lama, Rina. Wajahnya ceria seperti biasanya. Ia tersenyum lebar saat melihatku. "Luna?" "Wah, aku hampir tidak mengenalimu dengan aura yang sekarang ini. Kamu tampak berbeda, lebih tenang dan bersinar," katanya sambil menepuk tanganku. Aku tertawa pelan. "Tenang, Rina, memang terasa lega setelah semua yang terjadi. Rasanya seperti bisa bernapas lagi setelah bertahun-tahun tertahan di ruang gelap." Rina menatapku tajam, seakan ingin membaca semua rahasia yang kubawa. "Aku dengar semuanya dari kantor berita lokal. Mantan suamimu, ya, aku tidak ingin terlalu ikut campur, tapi aku kagum pada caramu menghadapinya. Tidak semua orang bisa sekuat itu." Aku menggeleng sambil tersenyum tipis, kekuatan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ada. Itu terbentuk dari sakit, kekecewaan, dan keputusan untuk tidak membiarkan orang lain menghancurkan hidupku lagi. Aku belajar satu hal, jika orang lain memilih untuk mengkhianati kita, itu bukan alasan untuk kita ikut jatuh. Kita bisa memilih bangkit, dan aku memilih untuk melangkah ke depan. Sore harinya, aku menerima undangan dari seorang investor besar untuk makan malam di restoran mewah. Biasanya, tempat itu akan membuatku teringat pada restoran di mana suamiku pernah ketahuan bersama pelakor, tapi kali ini perasaan itu sama sekali tidak muncul. Aku duduk di meja yang menghadap ke jendela besar, menikmati cahaya lampu kota yang memantul di permukaan sungai. Investor itu, seorang pria parubaya dengan sikap ramah, tersenyum hangat. "Luna, saya senang kita bisa duduk bersama hari ini. Saya ingin bicara tentang proyek ekspansi perusahaanmu ke luar negeri. Kami percaya visi kamu akan membawa kesuksesan." Aku menatapnya, merasakan energi positif yang mengalir. "Terima kasih. Bagi saya, kesuksesan bukan hanya tentang angka atau pertumbuhan. Ini tentang bagaimana perusahaan saya bisa memberi dampak, bagaimana saya bisa memimpin dengan integritas, dan bagaimana saya bisa menjadi teladan bagi staf saya." Pria itu mengangguk, kagum. "Kamu benar-benar berbeda dari banyak pemimpin yang saya temui. Ketenanganmu, keyakinanmu, dan kemampuanmu menghadapi tekanan, luar biasa." Aku tersenyum,
Tapi di dalam hatiku, aku tahu satu rahasia kecil. Ketenangan ini lahir dari pengalaman pahit yang dulu sempat membuatku hancur. Dan sekarang, justru pengalaman itu menjadi fondasi terkuatku. Malam itu, setelah kembali ke apartemen, aku duduk di balkon sambil menatap kota yang gemerlap. Aku menyalakan lilin aroma vanila dan mendengarkan musik klasik yang lembut. Secangkir teh hangat menemaniku, dan aku membiarkan pikiran melayang ke masa lalu, tentang pengkhianatan, kesedihan, dan semua air mata yang pernah tumpah. Tapi kali ini, bukan lagi air mata kesedihan. Itu adalah air mata kebebasan. Air mata kemenangan. Aku tersenyum pelan, mengingat semua peristiwa yang pernah membuatku sakit, dan menyadari satu hal. Tanpa itu, aku tidak akan pernah sampai ke titik ini. Aku membuka ponsel, melihat pesan dari sahabat-sahabatku. Mereka menulis kata-kata dukungan, beberapa mengundang untuk makan malam, yang lain menanyakan kabar dan keberhasilan terbaru perusahaanku. Aku membalas satu persatu, merasakan kehangatan persahabatan yang tulus. Tidak ada kepalsuan, tidak ada yang ingin memanfaatkan, hanya cinta dan dukungan yang nyata. Hari-hari berikutnya berlalu dengan indah. Aku mulai menjalani rutinitas baru yang seimbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Aku menghadiri seminar bisnis internasional, menerima penghargaan sebagai pengusaha wanita sukses, bahkan mulai membuka ruang mentoring untuk perempuan muda yang ingin belajar memimpin dan mandiri secara finansial. Suatu siang, seorang gadis muda datang ke kantorku, menatapku dengan mata berbinar. "Bu Luna, saya dengar kisahmu, tentang bagaimana kamu bangkit setelah dikhianati. Aku ingin belajar darimu. Bagaimana caranya tetap kuat dan sukses?" Aku tersenyum hangat, menepuk bahunya. "Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Jangan pernah bergantung pada orang lain untuk kebahagiaanmu. Hidup ini milikmu, dan kamu punya kekuatan untuk membuatnya indah. Jangan takut jatuh. Setiap jatuh hanya akan membuatmu lebih kuat." Gadis itu tersenyum, seolah mendapat cahaya baru dalam hidupnya. Aku merasakan kepuasan yang tidak bisa digantikan oleh uang atau harta. Inilah makna sejati dari kekuatan dan kebahagiaan, bukan apa yang kamu miliki, tapi siapa dirimu dan bagaimana kamu menghadapi hidupmu sendiri. Malam itu, ketika kota mulai sepi dan lampu-lampu jalan memantul di jalan basah setelah hujan sore, aku duduk di balkon lagi. Aku mengingat semua hal yang terjadi, pengkhianatan suami, perselingkuhan, kebohongan, semua drama yang dulu membuatku hancur. Namun kini, semuanya terasa seperti kisah yang jauh. Bukan lagi bagian dari hidupku, tapi pelajaran yang membuatku lebih bijak. Aku tahu, setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri. Dan aku memilih jalanku, jalan yang bebas dari kebohongan, jalan yang jujur dengan diri sendiri, dan jalan yang membawa ketenangan serta kebahagiaan sejati. Aku meneguk teh hangatku, menutup mata sejenak, dan membiarkan suara hujan yang rintik di kejauhan menjadi musik pengantar tidur. Hati ini tenang. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa sakit. Hanya rasa damai yang dalam. Beberapa minggu kemudian, aku menerima kabar tentang mantan suamiku dari seorang kenalan lama. Informasinya singkat, tapi cukup untuk membuatku tersenyum tipis. "Mereka sudah berpisah," kata temanku. "Pelakor itu tidak tahan hidup susah, dan mantanmu sekarang bekerja di proyek bangunan, benar-benar jauh dari kehidupan yang dulu dia nikmati." Aku menutup mata, tersenyum. Tidak ada rasa puas yang sombong. Aku hanya merasakan lega dan keyakinan, semesta bekerja adil. Orang yang memilih untuk mengkhianati, menipu, dan menumpang pada hidup orang lain, pada akhirnya akan merasakan akibatnya. Dan aku, yang memilih untuk tetap setia pada diri sendiri, mendapatkan hidup yang lebih indah dari yang pernah kuimpikan. Hari demi hari berlalu. Aku semakin menikmati hidupku. Aku mulai menulis buku tentang pengalaman hidupku, tentang kekuatan perempuan yang bangkit dari pengkhianatan. Buku itu diterbitkan dan menjadi inspirasi bagi banyak wanita muda yang mengalami situasi serupa. Setiap kali menerima pesan dari pembaca yang berkata, "Cerita Anda membuat saya berani bangkit," aku tersenyum hangat. Ini adalah hadiah terbesar yang bisa kuterima, mengetahui bahwa pengalaman pahitku bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Pada suatu sore, aku duduk di kafe favorit, menatap matahari terbenam yang memantul di sungai.
Sebuah anak kecil bermain di dekatku, tertawa riang, dan membuatku teringat bahwa kebahagiaan sederhana itu nyata, tidak perlu mewah, tidak perlu kepalsuan. Cukup dengan kebebasan, ketenangan, dan keberanian untuk mencintai diri sendiri. Seorang pria tua duduk di seberangku, menatapku sambil tersenyum. "Kamu terlihat tenang," katanya. "Seperti orang yang baru saja keluar dari badai besar." Aku tersenyum dan menjawab, "Benar. Kadang badai memang menyakitkan, tapi setelah itu kita belajar bagaimana rasanya merasakan langit cerah." Pria itu mengangguk, seakan setuju dengan kata-kataku. Dan aku tahu, benar, hidupku sekarang cerah. Lebih cerah dari sebelumnya. Aku pun mulai membangun kehidupan baru yang seimbang antara pekerjaan, hobi, dan hubungan sosial. Aku sering mengadakan acara amal untuk membantu anak-anak dan perempuan yang membutuhkan. Aku mulai bepergian ke luar negeri, menjelajahi tempat-tempat baru, menemukan pengalaman baru, dan merasakan kebahagiaan yang murni tanpa beban masa lalu. Di malam-malam tertentu, ketika aku menatap bintang dari balkon apartemenku, aku membiarkan diriku tersenyum dan mengingat semua yang terjadi. Luka, pengkhianatan, dan pengkhianat itu sendiri. Tapi bukan untuk membenci, bukan untuk sakit hati. Aku tersenyum karena aku selamat. Aku berhasil keluar lebih kuat. Aku menemukan diriku yang sesungguhnya, dan aku bangga pada wanita yang kini berdiri tegak, bebas, dan bahagia ini. Kebahagiaan itu bukan tentang membalas dendam. Bukan tentang melihat orang yang pernah menyakitimu menderita. Kebahagiaan sejati adalah ketika kamu mampu bangkit, menemukan damai, dan membangun hidup yang indah tanpa bergantung pada orang lain. Aku belajar itu. Aku hidup itu. Dan aku merasakannya setiap detik, setiap napas, dan setiap langkah dalam hidupku. Dan malam itu, di balkon yang sama, dengan secangkir teh hangat dan angin sejuk yang menyentuh wajahku, aku menutup mata, tersenyum, dan berbisik pada diriku sendiri. Ini adalah hidupku, milikku sendiri. Aku bebas. Aku bahagia. Aku utuh. Tidak ada bayangan masa lalu, tidak ada rasa takut, tidak ada air mata kesedihan. Hanya kebahagiaan murni yang mengalir, dan keyakinan bahwa masa depan selalu cerah bagi mereka yang berani bangkit dari luka. Dan begitulah, babak hidupku yang penuh luka ditutup dengan indah. Babak baru kini terbuka lebar, dengan segala harapan, kebebasan, dan cahaya yang tak tergoyahkan.